Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Newbie Lobster Tawar Reptile. Semoga Mas Bro diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, serta lobsternya lekas besar dan berkembang Mas Bro. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke topik videonya Mas Bro, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika saya banyak salah, jika konten saya banyak kekurangannya, mohon dimaafkan Mas Bro. Oke, terima kasih. Panasnya bukan main Mas Bro. Ini Indonesia memasuki musim panas ya, musim ekstrim. Kemarin lihat berita itu matahari lagi bergejolak. Oke, jadi kalau siang panas, kadang hujan Mas Bro di Semarang itu. Untuk lokasi Semarang ya, untuk lokasi yang lain nggak tahu. Panasnya bukan main, tahu-tahu nanti hujan, terus malamnya nanti panas, atau sebaliknya Mas Bro. Nah, kondisi seperti ini Mas Bro, itu ngebuat lobster menjadi stres. Untuk lobster yang baru adaptasi. Oke, kalau lobster yang udah generasi ketiga, keempat, ataupun kelima, biasanya lobsternya udah kuat. Nah, video kali Mas Bro, masih seputar lobster air tawar. Ini saya mau jelasin tentang perawatan lobster air tawar ketika memasuki musim ekstrim seperti ini Mas Bro. Oke, musim yang nggak stabil gitu ya saya ya. Nah, ini buat pemula-pemula yang lain juga, kalau ingin mencari indukan ataupun bibit lobster air tawar bisa hubungi saya. Kalau indukan luar Jawa bisa saya bantu kirim, cuman kalau untuk bibit saya nggak berani Mas Bro. Bibit hanya berlaku untuk daerah Semarang. Oke. Nah, ini buat pemula, jika membutuhkan bimbingan dalam budidaya lobster air tawar dari nol, bisa hubungi saya Mas Bro. Di sini saya juga menyediakan grup WA buat edukasi. Nah, ini Mas Bro, lihat ya. Nah, ini isinya peternak semua Mas Bro. Oke. Nah, saya stop dulu videonya Mas Bro karena ada tamu Mas Bro, bener ya. Mohon maaf Mas Bro, tadi ada tamu dari Solo cari indukan. Nah, saya kalahnya gitu Bro. Kita mau buat konten pasti ada tamu. Kalau enggak, usahanya nggak disiapin malah berhasil. Ini berhubung saya udah libur jualan Mas Bro 1 minggu, saya libur jualan lobster dulu, waktunya buat konten 2 bulan udah nggak aktif. Nah, kita lanjut ke topiknya Bro ya. Ketika memasuki musim ekstrim seperti ini Mas Bro, ke pemula pada kualan Mas Bro, terutama lobster yang baru adaptasi. Ketika pemula itu beli lobster baru, terus mereka nggak tahu Mas Bro musimnya seperti ini ya kan. Nah, pasti banyak kematiannya, kasusnya gagal adaptasi. Nah, lobster yang kuat adaptasinya itu Mas Bro pasti yang generasi keempat sampai kelima. Ketika lobster yang hasil budidaya ataupun hasil ternak sendiri Mas Bro menghadapi musim seperti itu, dia bisa survive. Ada kematian ya pasti, karena nyawa itu punya Allah Mas Bro. Oke. Nah, ini langsung tak videokan ya Mas Bro ya, tak buatkan video langsung, harap ditonton, dipahami ya Mas Bro ya, menghadapi musim ekstrim perubahan suhu seperti ini. Oke, biar lobsternya nggak banyak kematian. Next. Nah, ini buat teman-teman pemula, harap ditonton, dipahami. Terus jangan lupa resolusi videonya dinaikin, jangan pakai resolusi rendah biar kualitas videonya bagus. Oke, sambil nonton video saya Mas Bro, jangan lupa ngopi Mas Bro. Wah, mantep nih, ngolah pikir. Udah lama saya nggak ngopi Mas Bro karena kena asam lambung. Nah, ini ditonton, dipahami ya Mas Bro ya, disimak dengan baik. Oke, biar ilmunya masuk. Ketika menghadapi musim perubahan musim gitu ya Mas Bro ya, dari panas hujan terus sebaliknya, terus suhunya berubah-ubah. Nah, caranya gimana? Pasti banyak yang bingung, terutama pemula. Ketika beli lobster, dalam misalnya gini ya, 1 minggu dia beli lobster ya kan, 2 minggu kematiannya banyak. Nah, cara menghadapinya seperti ini Mas Bro. Yang pertama, naikin ketinggian air. Oke, jangan pakai air pendek Bro. Pasti pemula itu bingung Mas Bro, Bang, ketinggian airnya berapa? Pasti gitu. Nah, untuk ketinggian air gunakan di angka 25 cm itu minim. Oke.
Kalau saya pribadi pasti memakai ketinggian 30 cm mas bro. Kenapa kita naikkan air? Pasti banyak yang bingung ya. Kebanyakan tuh pakai ketinggian air yang pendek, 10 cm, 15 cm. Itu ilmu bakul mas bro, bukan peternak. Oke, karena ketinggian air itu sangat berperan sekali mas bro untuk habitat hewan air. Jika airnya terlalu pendek mas bro, lobster itu tertekan. Oke, ketika menerima rangsangan cahaya matahari secara langsung. Ini berlaku untuk kolam outdoor ataupun semi outdoor. Coba dilogika, ya kan? Nah, ini saya jelaskan ya. Yang pertama, kita tinggikan air mas bro. Itu berguna ketika intensitas cahaya matahari masuk ke kolam, ya kan, secara berlebih gitu ya. Jika kolam kita outdoor atau semi outdoor, itu membuat suhu kolam itu menjadi panas. Oke, hangat misalnya gitu ya, hangat menjadi hangat. Nah, faktor seperti itu mas bro merubah pH dalam air. Oke, nanti angka mineralnya dari TDS nya rendah pasti naik mas bro. Nah, hal seperti ini ngebuat lobster menjadi stres. Kasusnya buat pemula yang baru ternak gitu gagal adaptasi. Oke, ini berlaku untuk lobster hasil budidaya ataupun hasil ternak sendiri ya bro ya, bukan lobster tangkapan alam. Kalau lobster tangkapan alam susah mas bro, saya angkat tangan. Oke, itu keuntungan kita menaikkan ketinggian air untuk menghadapi musim ekstrim seperti ini. Paham mas bro? Nah, ini ada lobster saya yang molting mas bro. Bibitnya ini kolam bibit saya, ketinggian 30 cm. Ini saya ambilkan. Nih lihat, alhamdulillah bro. Oke, berhasil molting kan. Nah, untuk kolam saya sendiri mas bro, selama saya ternak lobster air tawar gini, yang hasil ternak saya sendiri memang banyak kasus-kasusnya mas bro ya. Nah, saya peternak mas bro. Nah, hal-hal seperti itu malah membuat adrenalin saya semakin naik mas bro. Oke, membuat rasa penasaran saya semakin tinggi. Lobster ini mati kenapa? Lobster ini mati kenapa? Nah, saya selagi peternak mas bro, saya malah suka menghadapi hal-hal seperti ini mas bro. Ketika saya berhasil dalam analis saya bagi ke anak-anak komunitas saya. Oke, jika saya tidak sibuk, saya share ke YouTube mas bro. Nah, ini yang pertama yang bisa kita naikkan ketinggian air. Kita lanjut yang kedua mas bro. Nah, ini kita lanjut yang kedua bro ya. Yang pertama tadi kita naikkan ketinggian air. Oke, yang kedua bro, pemberian pakan. Lihat ya, ini saya pakai pakan whisket. Oke, ini contoh, ini hanya sekedar contoh ya, dilihat buat teman-teman pemula. Nah, untuk pemberian pakan bro, usahakan kita pakai pakan alami, jangan pakai pakan fermentasi terus pelet. Karena pelet itu dampaknya buruk ya bro ya. Nanti bisa peledakan amonia dalam air dalam bentuk gas. Nah, itu yang bahaya bro. Oke, pemberian pakan, usahakan pakai pakan alami dan takarannya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Jika pakannya berlebih, nah itu yang jadi masalah bro. Musimnya udah campur aduk, amonia di dalam kolam banyak. Nah, permasalahannya di situ. Oke, nanti tumbuh patogen yang berlebih di dalam kolam. Nah, akibatnya nanti lobster kita sakit, ya kan, terus mati. Itu juga menjadi faktor penting dalam ternak lobster air tawar selama lobster itu adaptasi bro. Oke, kalau lobster udah adaptasi, dia udah bakal strong bro. Mau nggak mau dia survive-nya lebih bagus daripada lobster yang adaptasi. Oke bro, pemberian pakannya yang kedua sedikit saja. Kita lanjut yang ketiga bro, pemberian bakteri baik atau probiotik. Ini produk teman saya, namanya Pak Rizky bro. Dia udah senior ya bro ya. Dia anggota family Sedulur Lobster, rumahnya deket saya bro. Jadi Pak Rizky ini dulu dia mantan pemain nilai ya bro ya. Benar sekali orangnya bro dalam pengolahan air. Nah, dia menciptakan bakteri starter seperti ini. Ini Lactobacillus ya bro ya, bakteri baik probiotik. Nah, kegunaan bakteri ini bro buat ngebunuh patogen di dalam air. Contohnya jamur, virus, parasit dan lain-lain bro ya, yang merugikan untuk habitat hewan di ternak kita bro. Dalam arti saya gini, patogen itu bro sangat berbahaya. Oke, karena dapat membunuh hewan ternak kita seperti lobster ataupun ikan. Nah, pemberian bakteri ini sangat penting sekali ya bro ya, untuk merawat air. Perlu diingat bro, kita ternak hewan air yang dirawat airnya. Oke, untuk lobster yang dirawat pakannya.
Paham bro? Nah ini, kalau perawatan lobsternya sendiri bro itu sangat mudah sekali hasilnya. Kalau perawatan airnya bagus, pengolahan pakannya bagus, nah lobsternya pasti sehat. Ingat bro, dicatat nih. Yang ketiga, pemberian bakteri probiotik untuk lobster air tawar di kolam. Biar sisanya tuh angka patogennya di kolam terlalu kecil, jangan sampai berlebih. Oke. Nah, bakteri probiotik seperti ini bro, ini cara kerjanya mengurai amonia, ya kan, mengurai zat-zat aktif di dalam air yang berbahaya. Terus buat menjaga stabil pH di dalam air. Oke bro, untuk manusia sendiri pasti ada probiotiknya bro, bakteri baik di dalam usus kita. Nah, hewan pun juga membutuhkan bro. Oke. Kalau peternak bro pasti bisa menjelaskan dengan detail dengan baik bro. Tapi kalau bakul nggak bisa bro. Oke, ilmunya ngawur. Itu yang ketiga bro ya. Yang pertama kita menaikkan ketinggian air. Yang kedua cara pengolahan pakan. Yang ketiga pemberian bakteri bro, bakteri baik atau probiotik. Nah yang keempat ini juga sangat penting bro. Kita lanjut ke keempat ya guys ya. Yang keempat adalah membesarkan pompa mesin ataupun tekanan aerator dalam air. Oke, jangan pakai pompa yang tekanannya kecil. Diingat nih guys. Terus jangan pakai aerator yang tekanan anginnya terlalu kecil. Oke, karena dua mesin ini guys sangat berperan sekali dalam ternak lobster air tawar. Oke, kalau pompanya kecil, aeratornya kecil, nah itu ngebuat masalah di dalam air guys. Contohnya ppm oksigen dalam air terlalu kecil guys, terlalu rendah. Dalam arti gini, habitat di kolam kita itu lobsternya ada sekitar 20 ya kan, ukuran kolam 1x1. Kita pakai pompa yang kecil, tekanan airnya tuh 1000 liter per jam, terus aeratornya yang pakai 2 lubang itu. Nah itu kurang maksimal guys. Ini tak kasih tahu lagi, kurang maksimal. Dan arti kalau lobster itu masih tahapan adaptasi. Kalau lobster itu udah adaptasi, survive-nya udah melalui 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak masalah. Oke, pompa atau aeratornya beli yang besar, jangan yang kecil. Ini tak ingetin lagi buat pemula, karena banyak kasus kematian lobster itu pompanya kecil, aeratornya kecil ya kan, oksigen dalam air ppm nya terlalu rendah. Oke. Nah keempat itu guys ya, dipahami, disimak buat teman-teman dalam menghadapi kasus perubahan musim seperti ini sangat ekstrim. Oke guys, buat pegangan teman-teman, jadi biar tahu. Ini tak bagi pengalaman buat teman-teman secara gratis. Oke. Jika teman-teman menyimak ilmu saya ini nggak di-skip-skip ataupun nontonnya dari 0 sampai selesai ya guys ya, pasti paham. Nah ini buat teman-teman, jika ingin gabung komunitas saya ataupun butuh bimbingan dalam ternak lobster air tawar, bisa hubungi saya guys. Ini ada grupnya guys, lihat. Oke, nih family sedulur lobster nih. Oke, kita setiap hari saling sharing, berbagi pengalaman. Nah ini isinya peternak semua guys, lihat ya. Nah ini se Indonesia ya guys ya, ada yang dari Kalimantan, Riau, Lombok, Jawa, banyak guys. Oke, jika minat ingin gabung komunitas family sedulur lobster, bisa hubungi saya guys. Oke. Nanti saya tuh gini, buat pemula yang benar-benar awam saya bimbing dari 0 sampai bisa. Nah nanti kalau misalnya teman-teman butuh bakteri seperti ini, bakteri probiotik, bisa hubungi saya guys. Ini yang jenis baru, produknya Pak Rizky, family sedulur lobster. Oke. Sekian dulu video dari saya Mas Bro ya, semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama buat pemula. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan komen. Oke Mas Bro, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mampir di channel kecil saya. Semangat.